Jali orang yang punya kemampuan, orang yang bertalenta, tapi dia nggak percaya dengan kemampuannya, nggak percaya dengan kapasitas kemampuannya, sehingga setiap langkahnya tuh selalu ragu-ragu. Tapi lo nggak pede dengan ilmumu, karena tolak ukurnya selalu orang lain. Tidak percaya diri, tidak percaya dengan kapasitas kemampuanmu. Itulah penyebab semuanya jadi salah. Jadi lo kelihatan pelangak, pongok, bodoh. Kita udah kenal 2 bulan. Aku ini bisa baca. Pernah nggak lo ku kritik? Belum. Karena gue tahu lo cerdas. Mereka tuh tidak tahu lo cerdas. Balik lagi di episode ke-12 di podcast The Casting Indonesia. Nggak ada yang kayak gini. Ya. Dengan baju yang sama, kita kepikiran tiba-tiba gimana kalau Jali. Selama ini kan kita selalu ngomong Jali gitu kan, kamera person. Mendingan Jali sekalian aja on cam, ya kan? Kita buka aja nih sebenarnya nih Jali nih gimana sih? Karena yang gue tahu Jali ini kan masih muda, jadi masih lebih suka, menurut gue ya, masih yang kayak gue lagi sibuk ini nih, gue lagi ini nih, gue begini, gue ini gitu. Sampai gue pernah ngomong sama dia, Jal, lu bisa diem nggak? Gue pusing. Nah, ya kan? Sekalian aja dia dimasukin ke sini, buat dibacain langsung sama Mas Bo. Sebenarnya itu dia. Sebenarnya nih gimana sih? Mumpung sekalian ada ibu dan bapak The Casting. Waduh. Itu Kalau dia. bisa Bongkar. jangan sampai masuk psikolog ya. Bongkar. Gimana Mas Bo? Jali orang yang punya kemampuan, orang yang bertalenta, tapi dia nggak percaya dengan kemampuannya, nggak percaya dengan kapasitas kemampuannya, sehingga setiap langkahnya tuh selalu ragu-ragu, selalu takut. Tidak akan pernah jadi apa-apa seorang manusia itu kalau tidak percaya diri. Dia nggak percaya diri. Kalau tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Percaya dengan kemampuan sendiri itu bukan kesombongan, tapi itu adalah keyakinan dan apresiasi atas kemampuan itu sendiri. Setuju. Sombong itu ketika dia melupakan bahwa kemampuannya itu asalnya dari Tuhan dan dilupakan itu baru sombong. Nah, jadi banyak hal yang dia bisa, tapi dia tidak percaya dengan kemampuannya itu. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Makanya secara prakteknya maju mundur, ngarol ngidul kalau ngomong tuh. Ini nggak enak, ini takut salah, ini takut pusing, ini takut ini. Padahal dia ngerti dengan yang dia omongin. Dia ngerti misalkan harus seperti apa di ruang lingkup pekerjaannya tuh. Cuma karena nggak percaya diri. Tapi yang gue takutin ini sih Mas Bro. Kenapa gue bisa nggak percaya diri? Karena kan orang kan selalu bilang gue susah komunikasi ya. Sebenarnya gue gampang komunikasi, tapi mereka tuh nggak ngerti dengan bahasa yang gue gunakan. Karena lo ngomong meragukan, padahal lo paham. Itu kan nggak percaya diri. Itu watak atau trauma? Ya karena dia berpikir sendiri, merenung sendiri, mencari tahu sendiri. Berarti watak, bukan? Bukan watak jadi terbentuk seperti itu, karena Bentuknya berpikir seperti sendiri, itu. merenung sendiri, belajar sendiri, mencari tahu sendiri, apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri tuh di kerjaan atau memang dari kecil dia apa-apa sendiri? Iya, dari kecil sendiri apa-apa. Yang kedua, selalu seperti ditentukan orang lain. Kamu tuh mesti gini, kamu tuh harus gini, kamu duduk begini, kamu berpakaian begini, kamu pakai sepatu begini. Iya. Ketawa juga. Sehingga dia tidak bisa, sehingga akhirnya dia tidak tahu sebenarnya yang gue suka ini apa sih. Iya benar. Ini ada sedikit cerita sih pas masa kecil gue. Jadi itu
Gua dulu zaman gua sekolah ya, terutama di nyokap lah sama bokap, nilai itu harus utama. Maaf nih ya buat ya mama sama ayah, di kata sih pikirannya nilai itu selalu utama gitu loh dalam pendidikan. Padahal gue nggak mampu untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, karena dulu tuh zaman gue sekolah gue berpikiran ilmu yang gue dapat itu udah cukup ketimbang nilai gitu, karena nilai itu lu bisa nyari walaupun dengan cara kecurangan. Nah, gue dari dulu tuh selalu melihat teman-teman gue tuh untuk mencari pendidikan ataupun ilmu yang lain itu mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu nilai gitu. Pas gue zaman sekolah, dia lebih mementingkan nilai ketimbang ilmu. Nah, gue dulu gue nggak masalah dengan nilai yang jelek, gue yang penting ilmu itu nyampe di otak gue dan paham gitu. Cuman ketika gue kuliah, ini lucu juga sih di gue. Jadi temen gue ini kan pintar, selalu dapat IPK tinggi, cewek. Suatu ketika pernah bilang sama gue, "Lek, kok lu orangnya pintar banget?" Nah itu gue mikir nih, gue nggak ngomongin ke orangnya, ini lu ngerendahin gue apa gimana? Gue pintar dari mana? IPK gue kagak bagus, malah lu lebih tinggi. Kenapa lu bilang gue pintar? Nah akhirnya gue nanya, kenapa lu bisa bilang gue pintar? Gue bilang pintar kalau lu ini karena lu itu mudah memahami dan bisa mengajarkan ke orang lain. Tapi nggak semua orang yang lu ajarin itu bisa paham. Hanya orang tertentu yang benar-benar mau belajar sama lu, gitu loh. Dan itu dipatahkan pemikiran gue yang dimana gue kayak direndahin. Dan gue flashback ke masa SMA gue dulu. Itu benar-benar salah satu masa-masa terindah gue. Gue di umur yang 18 tahun SMA, kalau nggak salah SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu, gue pernah jadi asisten guru sejarah luar. Dan gue tuh ngajarin terus aku yang gua. bertanya, kenapa kalau orang nilai lo kayak merasa justru disudutkan? Misalkan nilai lo baik atau pintar, karena gue mikirnya lu ngerendahin gue, terus kenapa lu nggak bangga diri dengan nilai lu yang lu dapat? apakah salah kita memuji orang? Enggak sih, nggak salah sih. Nah terus kenapa jadi salah di lo? Itu dia tuh, sampai sekarang gue masih Nah, bingung. yang salah pribadimu, karena lo selalu berpikiran negatif terhadap orang. Iya, iya. Dia pintar secara akademik, lo pintar secara ilmu. Akademik itu kan sekolah. Saya tidak pintar secara akademik. Faktanya saya kelas 2 SMA berhenti. Tapi di sini saya jadi narasumber dan bisa menjelaskan dan tidak dibantah. Jadi kalau orang kagum terhadap aku pintar secara ilmu, walau aku secara akademik bodoh, apa itu salah? Tapi karena lo nggak percaya dengan dirimu sendiri, nggak percaya dengan kemampuanmu sendiri, tidak percaya dengan lo pelajari, makanya yang lo terima setiap orang ngeritik atau memuji itu sesuatu yang salah. Jadi malah merasa direndahin. Iya. Mungkin karena nyambungnya ke traumanya dia waktu kecil, maaf tante, om. Tapi memang trauma anak kecil itu memang ada ya, gimana orang tua mendidik. Berarti itu nyambung nggak? Ya iya, Karena kan dia sudah kayak kayak gitu, saya sudah bilang selalu saya ini misalkan temannya dia atau papanya dia atau ibunya dia, saya memaksakan kehendak sesuai yang saya inginkan sementara dia tidak suka. Makanya ketika besar nanti akhirnya dia bingung dengan dirinya sendiri. Misalkan dia suka handphone dari kecil, tapi karena selalu tidak boleh, akhirnya dia yang menyukai yang dia tidak suka, otomatis akhirnya sensitif. Solusinya gimana Mas Bro? Maksudnya ini kan nyambung kan? Berarti kan dia ada trauma masa kecil,
sampai akhirnya sekarang pun dia jadinya ngeliatnya tuh negatif aja ke semua orang, dan dia negatif itu kan karena dia nggak percaya diri, ya kan? Kalau masa kecil dia jadi nggak percaya diri, padahal dia pintar, punya ilmu. Lalu ketika dipuji sama orang lain yang pintar secara akademis, dia rasanya malah direndahin. Jadi dia ngeliat dirinya sendiri itu rendah kan sekarang, makanya dia gini-gini aja nih. Dan dia ngeliat semuanya tuh sensi aja gitu kan. Nah, solusinya tuh apa? Solusinya cari orang, teman, pacar, atau siapapun itu yang lo klik. Nah, itu dia permasalahannya pas soal teman sama pacar ya. Ya enggak, itu kan solusi. Entah nanti ketemunya sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, kalau ketika lo ketemu orang yang klik, lo nyaman, lo tenang, ceritakan semua apa yang lo pikirkan dan renungkan. Karena kan persoalannya tuh ketidakpercayaannya ini muncul karena tidak ada tempat cerita dengan apa adanya. Dengan apa adanya dia. Selalu kalau ngeliat orang itu kayak negatif dulu. Negatif dulu apa minder dulu? Negatif, akhirnya minder, akhirnya salah pengertian. Jadinya sensi. Ya. Kalau lo bodoh di kamera, ya, podcast ini udah berjalan berapa bulan? Hampir 2 bulan sih. Aku ini orang cerdas. Kalau lo bodoh di kamera, pasti lo kritik. Iya, pasti. Aku ini cerdas loh, jangan salah. Tapi selama ini nggak aku kritik. Itu karena lo ngerti. Tapi lo nggak pede dengan ilmumu. Karena tolak ukurnya selalu orang lain. Selalu penilaian orang. Nggak usah penilaiannya orang lain. Apa gunanya juga? Nah, itu yang jadi pertanyaan buat gue juga sih Mas Bro. Sebenarnya sih gue nggak masalah ya orang nilai. Dan gue menemukan yang gue suka seperti ini. Cuman ketika gue pengen pakai caranya gue, takutnya ya gue udah sensi duluan nih, takutnya lu kan ya cuma itu kerja, makanya cuman kenapa hidup kita ini tersiksa, kenapa kita tidak bisa tidur, kenapa kita tidak bisa makan dengan kenyang, kenapa kita tidak bisa duduk dengan nyaman. Selalu kita ini tolak ukurnya orang lain. Kalau soal keinginan, kalau soal kehobian, kalau soal berpenampilan, kita tidak usah ngukur orang lain, tidak usah. Karena kalau kita begitu pasti capek. Dan ketika kita tidak peduli dengan orang lain di ruang lingkup kerjaan, di ruang lingkup penampilan, itu bukan hal yang salah. Yang salah itu kalau kita iri, dengki, prasangka, jahat. Hakmu untuk berpenampilan begini. Kurang ajar nggak lo berpenampilan ini? Enggak. Nyaman nggak lo? Nyaman. Nah, salahnya di mana? Kalau ada yang menyalahkan berarti dia yang brengsek. Kan di agama pun sudah disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang salah itu kalau kita fitnah, kalau kita prasangka, kalau kita sombong, kalau kita jahat. Nah, lo selalu jadi ukuran tuh orang lain. Karena dari kecil tuh selalu dipaksa untuk jadi apa. Maka muncul ketakutan terus kalau salah di mata orang tuh. Jadi mulai detik ini makanlah yang lo suka, minumlah yang lo suka, berpenampilan yang lo suka, bekerjalah dengan yang lo suka. Itu bukan kesalahan. Di Indonesia ini aja yang ribet soal begitu tuh. Kalau di luar mah enggak. Misalkan kalian berdua nih anakku, dia hobi nyanyi, lo hobi komputer, dia nyanyi go internasional, lo komputer belum, ya gue nggak punya hak untuk memaksakan lo jadi dia. Sekalipun dia sukses, karena kan tiap orang itu punya warna sendiri, punya jalur sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya kesukaan sendiri. Nah, lo tuh tidak jadi diri sendiri, selalu tolak ukurnya orang lain.
Padahal lo ngerti. Gak mungkin lo ngamerahin podcast ini kalau lo nggak ngerti kamera kan. Iya. Tapi lo tuh tidak punya keberanian untuk menjelaskan yang lo tahu. Maka mulai detik ini, jadilah dirimu sendiri. Jelaskanlah yang lo tahu. Bertanyalah dengan yang lo tidak tahu. Lo sensitif nih kan nggak jadi diri orang lain. Gimana ya? Gak enak nanti gaya begini. Gak enak nanti Mas Bro begini. Padahal gue sama lo cuek aja, masa bodoh. Lo hanya aja mungkin mikir ke gue nya gimana. Nah gitu. Inilah efek dari ketika, mohon maaf ya, makanya hati-hati. Makanya kalau anakku tuh 2, adek mau jadi apa? Aku mau jadi penyanyi. Dari sejak itulah latihan, ini cara-caranya. Yang kakaknya, kakak mau jadi apa? Pengusaha. Carilah ilmu tentang pengusaha. Salah satu pengusaha sukses di Indonesia ini Sandiaga Uno. Baca sejarah hidupnya. Yang kemudian Yusuf Kala, baca. Aku tidak pernah. Kakak mesti bisa baca juga kayak papa. Tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya susah, tapi memaksakan kehendak terhadap anak yang dia tidak suka itu kesalahan. Nah ini efek dari itu. Kenapa? Lo ini kan di hati kecilnya tuh selalu butuh pengakuan dari orang lain. Iya. Itu yang bikin lo capek. Kalau lo butuh pengakuan dari orang lain, berarti lo sama aja memposisikan dirimu bodoh. Tapi kalau lo percaya akan kapasitas kemampuanmu, orang akan mengakui dengan sendirinya. Tolong dong apresiasi kerjaanku, itu tandanya kerjaanmu tuh jelek. Tapi kalau lo yakin pekerjaanmu bagus, orang angkat tangan dengan sendirinya. Jadi tidak usah peduli karena hal-hal begitu. Tersiksa hidupmu. Lo cerdas menurutku. Kalau lo nggak cerdas, gue nggak akan bisa ngomong panjang lebar. Pasti maksudnya Mas Bro apa? Ngerti kan dengan yang gue omongkan? Karena lo cerdas. Kalau lo bodoh pasti gue capek ngomong ini. Dari mana ya ngomong sama Jali ini ya? Karena kulihat mukanya bodoh banget sih. Nah itu. Ya, nah gue nggak ngelihat lo bodoh, makanya gue lancar ngomong. Sering banget itu. Mau di tongkrongan, mau dimanapun juga. Gue orangnya tuh kayak Lo itu enggak, lo terlihat bodoh itu karena lo selalu ragu. Ragu menyampaikan, memberitahu yang lo ngerti. Contoh, gua nih jual obat nih. Jadi aku datang ke sini Jali untuk jual obat ini. Mas Bro, obat ini bagus? Nggak tahu juga sih. Dibilang bagus nanti lo terasa jelek. Iya. Tapi kalau dibilang jelek juga nanti lo nggak beli. Pasti lo nggak ngomong gua bodoh. Padahal gua ngerti. Menurut yang gua teliti dan gua udah minum obat ini sehat bagi gue. Makanya gua jual ke lo. Udah, kan memang ngerti. Nah lo tuh gitu. Padahal lo nggak tahu, akhirnya kesal sendiri. Akhirnya sensi. Coba lo bisa nggak jelasin tentang kamera? Bisa. Kenapa? Karena lo belajar kamera kan? Belajar. Salahnya di mana? Nah itu dia sih. Yang bikin gue sensi itu salahnya selalu. Gue berpikiran kayak. Karena lo selalu berharap penilaian, tidak penting penilaian. Yang penting lo jelaskan dengan benar. Nah itu yang selalu gue pengen ngejelasin, langsung dibantah gitu. Ya karena cara menjelaskanmu tuh ragu-ragu, takut salah, padahal lo ngerti. Jadi mulai hari ini tidak usah lagi berbicara ragu. Mau itu didengar atau tidak, pokoknya yang aku tahu tentang kamera yang mereknya ini begini. Lo sok tahu, ya gue belajar. Tapi menurut terserah lo. Sama aja kayak gue membaca. Membaca ini pekerjaan sangat sulit loh.
bisa jadi dibilang sok tahu, bisa jadi dibilang menggurui. Iya. Tapi gue nggak peduli karena gue emang ngerti. Makanya kan gue suka ngomong, kalau yang penasaran datang ke sini. Bukan karena gue sombong, tapi karena gue ngerti. Nah, menjelaskan sesuatu yang ngerti dengan tegas, menurut kita ini kesombongan. Terus kalau kita tetap ragu-ragu menjelaskan, apa gunanya kita belajar? Apa gunanya kita kursus? Per, lo kuliah, ya, di bagian mana teknik? Tolong jelaskan. Nggak tahu juga sih, takutnya nanti kalau aku jelaskan kalian, gue bertahun-tahun belajar masa masih ragu. Kecuali kita benar-benar tidak tahu terus sok-sokan. Lo nih dalam komunikasi aja salahnya, bukan soal ngerti atau tidak. Jadi saranku mulai hari ini berbicaralah tegas sesuai dengan yang lo mengerti. Kalau ada yang nggak dimengerti, bertanya. 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 Kalau itu terlihat bodoh karena ragu menjelaskan aja. Nanti kalau dengan orang terdekat baru merasa diinjek-injek. iya, iya. Nanti dengan orang terdekat baru ngomong loh. Sebenarnya gue pengen ngomong kayak gini. Iya. Tapi nggak enak. Tapi takutnya gimana Iya. ya, Nah itu salah satu kejelekan yang gua sadari, tapi itu selalu gua karena terusin. lo nggak percaya diri, padahal lo ngerti. Coba kalau gua jelasin kamera, pasti lo bilang sok tahu. Ya karena gua nggak ngerti kamera. Tapi kalau Mas Bro, kamera itu yang merek ini begini, gambarnya begini. Kalau kita putar begini, ya kan lo ngerti. Nah, gue nih nggak ada ekspresi nih, lo jelasin kamera, diam. Nah, bagi lo tuh, oh berarti salah ya yang gue. Padahal enggak. Negatif tinggi. Negatif mulu, karena lo nggak percaya dengan kemampuanmu. Itu persoalan hidupmu nih. Satu itu doang. Nanti kalau dekat dengan Mas Eko, misal paling dekat, sebenarnya Pak, aku tuh mau nyeritain ini nih. Cuma Pun takutnya. ceritanya juga ragu, Iya. ya kan? Takutnya dia tersinggung. Persoalan hidupmu yang paling inti, tidak percaya diri, tidak percaya dengan kapasitas kemampuanmu. Itulah penyebab semuanya jadi salah. Jadi lo kelihatan pelangak, pongok, bodoh. Kita udah kenal 2 bulan, aku ini bisa baca. Pernah nggak lo ku kritik? Belum. Karena gue tahu lo cerdas. Mereka tuh tidak tahu lo cerdas. Kalau tidak lo jelaskan dengan tegas. Gua tidak perlu tahu karena bisa baca. Itu hebatnya gue. Bukan Iya, hebat sih, enaknya gue itu. Iya. Bukan soal hebat. Ini kan ruang lingkupku ya Mas Eko ya, bukan sok. Itu persoalan hidupmu nih. Dicinta begitu juga semuanya nggak percaya diri. Ada cewek nih mau lo dekatin, misalkan lo WhatsApp sekali nggak dibalas, 2 kali nggak ada respon, berhenti lo. Dia nggak suka. Padahal siapa tahu dia hanya mengetesmu. Siapa tahu emang lagi sibuk. Iya. Tapi pikirannya dia tuh kayak, jadi efek dari ketidakpercayaan dirimu tuh semua jadi salah. Kalau dia nggak suka sama lo, nggak mungkin ngobrol sama lo. Aku tahu Gea. Iya. ya. Gea ini mulutnya sampah lo. Lo nggak pernah muji dia. Kalau lo goblok bodoh, masa kok apa-apa lo? Yang bikin, yang menyebut dirimu tuh bodoh, lo sendiri. Jadi lo jangan nyalain orang lain dong. Kita kapan hari itu podcast nungguin lo berjam-jam. Bisa yang lain kameramen, jadi kameramen. Kenapa mesti lo? Karena menganggap lo ngerti. Kita ngandelinnya jali aja udah. Tapi lo sensi mulu dengan orang nih, nggak udah. Kemakan apa sih lo? Nggak, gue ingin menghina-hinamu aja di sini. Iya nggak apa-apa. Buat pembelajaran gue juga sih. Ya iyalah. Orang yang nggak percaya dengan dirinya sendiri itu adalah orang yang nggak bersyukur. Dalam lo. Ya iyalah. Kalau tidak diri kita sendiri yang mengapresiasi kita, siapa lagi? Kalau kita tolak ukurnya orang lain,
sebaik-baiknya kita aja tetap aja kadang dikatakan jelek. Apalagi kita jelek. Sebenar-benarnya yang saya sampaikan di sini tetap aja ada yang kritik. Nah, kalau tolak ukurnya begitu, tersiksa hidup kita. Jadi mulai dari ini berbicaralah tegas sesuai yang kau paham. Mulai hargailah dirimu sendiri. Dan jangan berlarut-larut sama trauma yang dulu ya. Padahal tuh gimana ya, trauma itu tuh udah gue lupain, dan untungnya aja. Hei, kalau trauma itu pantas lo ingat. Kalau lo tetap bodoh hari ini. Oh iya. Kenapa lo bodoh banget? Ini Jali, iya gua karena persoalan dulu. Nah, itu pantas lo ingat dan lo sesali. Tapi walau dulu lo trauma tapi sekarang cerdas, untuk apa diingat? Berarti masih ingat berarti ya? Apa? Masih keinget berarti ya? Ya masih keingat, berarti lo bodoh. Lo merasa bodoh nggak sekarang? Coba jawab dengan tegas. Enggak kan? Enggak. Nah, berarti trauma itu tidak berpengaruh. Untuk apa diingat? Disebut trauma itu, dikatakan trauma itu karena berefek jelek. Tapi kalau berefek baik, berarti trauma itu nggak mempan. Aduh Per, kenapa Per lo duda mulu? Nggak bisa lupa kok sama cewek itu. Nah, itu benar. Tapi iya, gue disakitin, sakit hati sampai ke langit, tapi besoknya gue pacaran, berarti nggak ada gunanya. Kan gitu. Paham gak sih? Iya. Aku nih cerdas loh. Podcast ini bangga loh ada gunanya. Ya itu bahasa simpel banget. Iya iyalah. Iya sih. Aduh Per lo. Ngeliatin viewers saya di YouTube 2 hari udah sampai cepet loh. Aduh, kenapa Per lo Per kayak orang bego? Itu nih, gue nggak bisa lupa nih. Oh, itu pantas dipikirin dan cari solusi. Faktanya sudah bertahun-tahun tidak punya pasangan. Tapi ketika gue kemarin tuh disakiti sesakit-sakitnya, hari ini gue udah pegang tangan cewek, berarti tidak pengaruh dong itu. Nah, gitu tuh. Orang ini kadang pintar nyebut doang, nggak ngerti. Iya. Nah, gitu-gitu. Jadi kesimpulan dari dirimu ini, lo orangnya nggak banyak tuntutan. Nah, cuma satu kelemahanmu yang mesti lo rubah. Apa tuh? Selalu memaksakan apa yang lo pikirin ke orang lain. Karena yang lo pikirin itu tidak gampang buat orang lain. Itu selalu tuh berusaha memaksakan apa yang dia pikirin ke orang lain. Misalkan begini harus begini, kalau nggak diturutin nanti kesal dia. Lo itu orang yang nalarnya jalan. Orang yang disebut nalar tuh gini, Jali, besok kita ke puncak, aku punya helm 1. Yang nalarnya jalan, gua bawa helm. Iya. Nah, lo kan gitu otakmu. Iya, paham. Tidak banyak orang yang nalarnya jalan, Om. Jadi mau tidak mau mesti dijelaskan. Ngerti gak sih? Iya. Nah, lo tuh baru tahu juga nih gue nih. Nah, lo tuh malas ngejelasin. Dan sekali ngejelasin juga Sambil marah, sambil kesal. Iya, belibet jadi. Belibet. Karena takut. Nah, lo misalkan lo nalar, Jali, besok kita podcast habis maghrib. Gua nggak perlu ngomong berkali-kali sama lo, pasti lo datang. Iya. Coba kamu Mas Eko, karena banyak urusan. Mas Eko, besok kita syuting jam 8. Ulang lagi terus. Nah, emang besok ya? Nah, tapi kalau Mas Eko ini sebenarnya bukan nggak nalar, emang kebanyakan mikir. bukan, karakternya nih emang memusingkan orang. Oh. Iya, selalu kayak nggak ngerti, nggak tahu dia nih. Makanya aku yang bisa ngadepin. Temanin dulu podcast, pusing gue. Nurut ya. Mesti gitu dan Mas Eko nih.
selalu kayak nggak nyambung tapi nyambung. Iya. Iya. Paham. Karena kenapa? Kalau ngomong psycho tuh misalnya kita ngomong ini bertepatan dia lagi mikirin apa? Ayo ngaku. Nah jadi kita ketika bicara sama lo, aku tidak akan detil. Kenapa? Karena aku tahu lo pasti ngerti. Iya. Bicara sama Gea, aku tidak perlu detil. Aku paham, tahu dia ngerti. Tapi kalau bicara dengan Mas Eko, dengan Uki, bukan dia nggak ngerti, emang orangnya suka detil. Jadi gini Mas Eko, kenapa kita ngajak ini? Karena ini. Penjelasan tuh, iya, seperti ini. penjelasannya tuh memantapkan hatinya. Berarti harus ada sebab akibat bagaimana. Nah, kalau dia ini tidak mau gitu. Masa sih gitu aja nggak paham? Masa sih mesti dijelaskan? Nggak boleh kayak gitu. Kalau aku berbicara berdasarkan kapasitas pemikiranku, aku nggak punya teman. Aku bisa berteman sama Gea ini karena aku ngikuti pola pikirnya. Iya. Paham nggak? Jadi satu, lo nggak percaya dengan kemampuanmu. Yang kedua, lo tidak bisa berbicara tegas padahal lo ngerti. Yang ketiga, lo selalu ingin memaksakan apa yang lo pikir sederhana menurutmu buat orang sederhana tanpa penjelasan. Jadi tugasmu sekarang pertama berbicaralah dengan tegas, yang kedua jelaskan apa yang lo mau dan percayalah dengan kemampuanmu. Dan jangan apa-apa ngelihat orang lain ya. Iya. Perbandingannya sama orang lain. Rekan kerjamu misalkan dimanapun lo kerja, misalnya nggak suka sama lo, ada yang nggak suka. Sebenarnya bukan karena nggak suka karena lo jahat. Ini jujur ku katakan, demi Allah demi Rasul. Tapi karena nggak ngerti sama lo tuh, nggak ngerti lo tuh. Ditambah lagi tipemu ini kan nggak gampang bercerita kecuali dengan orang yang benar-benar dekat. Iya. Itu termasuk orang introvert juga nggak sih? Bukan introvert. Kalau introvert begitu. lo nggak bisa ngobrol kayak gini. Iya. Paham nggak? Paham. Orang yang cerdas itu harus jadi bapak. Orang yang nalarnya jalan harus jadi ibu. Lo suka masa sih gitu aja nggak ngerti, nggak usah. Ini karena gue lo yang ngomong nih, makanya lo diam. Kalau yang belibet ngomong udah berantem kita nih. Iya. Emang musuhnya gue dia tuh. Iya. Karena gue nggak ngejinggung perasaannya. Dia ini kan dia tahu dia salah, tapi dia tidak mau diponis, tapi diberitahu salahnya di mana. Itu tipenya. Iya. Karena tuh setiap gue pernah cerita kayak permasalahan gini ya. Dan gue nggak menyebutin orangnya siapa, itu teman atau bukan. Jadi tuh selalu bilang, lu tuh cuman nyari jalan pembenaran doang gitu. Dan akhirnya di situ langsung ya udah, gue kalau ada apapun nggak pernah cerita, masukin sendiri aja gitu sampai nunggu ada orang yang bener-bener tepat untuk gue cerita gitu loh. Makanya kan ya untuk selama ini ya semakin cerdas seseorang itu, siap-siaplah hidupnya untuk sendirian. Itu sudah hukum alam. Itu yang Mas Bro selalu kasih tahu gue. Semakin Setiap cerdas saat. seseorang itu semakin berasa sendirian. Kalau dia tidak mau sendirian, berarti dia harus menyesuaikan diri dengan semua orang yang dia kenal. nah itu juga tuh Mas Bro. Nggak kok bisa merokok pula. Itu dia asem. Masalah gini, ini yang gue lakuin aja ya. Mungkin Mas Bro kan bisa lah baca gue kayak gimana. Ini yang gue alamin aja. Mungkin ada sesuatu yang gue alamin tapi nggak sadar. Gue tuh ngalamin, gue bisa membaur dengan orang lain. Dan jujur, gue soal pertemanan, tongkrongan gue banyak. Soal pekerjaan untuk gue selain kerja di sini, sebenarnya ada di tempat lain. Cuman gue udah nyaman di sini. Di tempat lain kadang suka dapet tapi ya gue terima gitu kan. Nggak terima gitu. Cuman satu hal yang bikin gue sampai sekarang masih berpikiran tuh kayak
gue bisa nyandingin mereka, tapi gue nggak bisa nyandingin diri gue sendiri gitu. Yang dimana tuh gue merasa kayak ngebuang waktu nih gue untuk ngobrol sama temen gue aja seneng sama gue, tapi gue nyampe rumah kok gue kayak ngerasa nggak senang gitu, kayak gue cuman bisa nyandingin temen gue, tapi yang gue tanya ini sampai sekarang tuh gue pengen butuh pengakuan dari soal temen gue. Kayak gue jarang nongkrong nih, sampai sekarang gue jarang nongkrong sama temen-temen gue. Baru kemarin ada acara itu gue dipanggil untuk ngebantuin lah. Nah, ketika gue lagi jarang nongkrong, gue seenggaknya satu orang chat gue lah atau enggak telepon gue, "Le, lu di mana? Kok lu jarang kesini?" Gue kangen banget. Kenapa seperti itu ya? Iya, kenapa seperti itu? Nggak ada orang temen. Kalian pernah WhatsApp gue nggak sih? Di grup WhatsApp atau di WhatsApp lain? Enggak. Kenapa? Jujur. Kenapa Mas Eko? Nggak pernah nyentil gue di grup WhatsApp, kenapa? Siapa? Mas Eko, kan kita punya grup WhatsApp. Nggak pernah nyentil gue, nggak pernah nanya gue, kenapa? Nanya, Mas Bro, ini apa gitu, kenapa? Kenapa? Maksudnya begitu. Ya misalnya, Mas Bro, kan gue jarang ngomong misalnya, kenapa lah itu? Atau Jali, kenapa nggak nanya? Kalau gue mikirnya, nggak perlu chat Mas Bro, nggak usah mention. Mas Bro juga udah ngeliat kok, walaupun nggak ngechat ya, ngerit, tapi udah tahu informasinya. Begitupun orang kalau karena susah mengenalmu dengan lo tuh sebenarnya seperti apa, makanya segan, takut jadi salah. Orang cerdas tuh tidak ditanya, tapi bertanya. Nikmatilah. Jadi bukan mereka nggak suka berteman sama lo, bukan tidak bisa mengapresiasi lo, bingung. Untuk nyari guanya apa gimana nih? Iya, mau nggak nantinya Iya. ini nggak. Sekarang kita berdua, gue nggak ngobrol, pasti lo kikuk ngadapin gue. Satu, gue bisa baca. Iya. Yang kedua, gue bisa jelasin apapun. Iya. Pasti lebih enak lo ngobrol sama Gea kan atau sama yang lain ketimbang gue. Kenapa? Karena gue cerdas, karena Iya. gue bisa baca. Begitupun orang sama lo itu. Oh iya, paham bro, paham sekarang. Iya. Aduh, cerdas tapi kayak bodoh gimana sih? Iya. Pertama, kalau trauma masa lalumu menjadikanmu tetap bodoh saat ini, baru pantas lo pikirkan. Tapi kalau traumamu itu tidak menjadikan lo bodoh, maka malah jadi pintar, berarti itu bukan beban bagimu. Paham nggak? Paham. Itu buat yang di luar juga. Yang kedua, percayalah dengan kapasitas kemampuanmu yang kamu pelajari sesuai bidangmu. Yang ketiga, karena lo cerdas, berbicaralah dengan jelas dan tegas. Yang keempat, semakin cerdas seseorang itu, semakin siap-siap dia untuk sendirian. Iya. Saya sudah mengalaminya. Terjawab sudah, dan hati merasa mulai ringan, dan saya pulang harus mulai memikirkan bagaimana ke depannya untuk merubah diri saya. Saran dari gue malah kayaknya lo butuh meditasi. Kalau cara Waduh, gue ya, kalau cara gue ya, dia Iya. harus meditasi karena dia untuk tenang, untuk dia lebih ningkatin self love-nya dia harus cinta sama dirinya dulu sendiri, dan dengan meditasi itu benar-benar trauma dia masa kecil itu dia maafin. Dia nggak akan bisa memaksakan orang tuanya untuk minta maaf, tapi kalau di meditasi, ketika meditasi bisa ngehealing, dia akan ngehealing orang tuanya sendiri. Jadi lo bisa maafin diri lo sendiri atas apapun yang dilakukan siapapun di masa lalu. Terus benefitnya selanjutnya adalah lo akan jadi makin tenang. Ketika lo panik nggak bisa ngejelasin sesuatu, lo akan makin percaya diri. Itu udah jelas. Kayak lo kenal gue sekarang, kalian kenal sama gue sekarang, itu setelah gue udah ngelewatin meditasi. Terus dengan meditasi gue yang paling penting adalah gue tahu kapasitas gue sadar gue itu siapa. Apapun yang gue lakukan itu pasti jadi magnet, duit datang ke gue kalau gue mau gerak gitu ya. Itu case gue. Tapi intinya adalah mungkin itu akan berguna di lo ketika lo meditasi. Akan banyak lo makin cinta sama diri lo sendiri, lo akan makin percaya sama diri lo sendiri, karena
it works on me, makanya gue sekarang begini gitu. Menurut gue sih kalau saran gue ya, kalau lo mau coba meditasi adalah satu terapi yang lo bisa lakukan sendiri, dan siapa yang bisa nyembuhin diri lo sendiri ya diri lo sendiri, dan meditasi itu kan sendiri gitu. Jadi Satu lagi, iya. Iya, jadi menurut gue sih ya, kalau nggak banyak nih gue saranin orang-orang yang bintang tamu di sini untuk meditasi ya. Cuma kalau untuk case-nya Jali, menurut gue itu nyambung banget sama ketika kalau misalnya gue mau nyaranin, kayaknya lo butuh meditasi sih. Ya. Karena masalahnya ada di diri lo sendiri, Bukan di orang lain. bukan di orang lain. Yang kedua gini, ada nggak orang kaya tuh minta duit ke orang miskin? Nggak Nggak ada. ada kan? Nah, jadi kalau kita minta, kalau kita butuh orang, kalau kita tersinggung ketika orang nggak negor, sakit hati ketika orang nggak nyapa, tidak senyum ketika kita bicara, berarti kita tuh orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang nggak menarik. Mau nggak lo kayak gitu? Nah, lo bikin lo kayak gitu selama ini. Makanya ketika nggak diapresiasi sakit hati. Kan? Ya kan nggak ada Iya, orang iya. kaya minta duit di orang miskin. Iya. Nah, kalau minta-minta itu tolong dong ajak gua nongkrong, tolong dong apresiasi pekerjaanku. Ya berarti lo bodoh deh. Kalau lo pintar, pasti orang tuh tanpa diminta datang. Dan lo membodohi dirimu sendiri selama ini, padahal lo cerdas. Tujuanku ngobrol sama lo biar lo paham identitasmu. Iya. Tinggal lo hargai atau enggak ke depannya. Itu aja. Selesai sudah, ternyata Jali terungkap dan dia kayaknya kena ya. Ya, senyumnya manis. Mudah-mudahan kedepannya Jali atau siapapun yang kayak Jali di luar sana punya masalah, terutama masalah sendiri, mudah-mudahan berguna dan didengerin semua quotes-quotesnya Mas Bro, sebenarnya masalah di diri sendiri dan segala macam. Mudah-mudahan sih kalau secara personal ya, Jali akan jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih baik lah semuanya. Karena kalau pribadinya udah jadi lebih baik, pasti kerjaan, percintaan, keuangan itu pasti datang sendiri. Itu yang udah terjadi sama gue. Itu yang gue harapkan setelah podcast ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Jali. Jadi sampai ketemu di episode sebelumnya. Sebelumnya. Sampai Berikutnya. ketemu di episode Berikutnya. berikutnya.